Shalom, perkenalkan nama saya Zara Samra Devani dari Prodi D3 Manajemen Perdagangan. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku pandangan tentang keterangkatan dan kesusahan besar dengan tema janji-janji dan jawaban tentang keterangkatan dan kesusahan besar. Janji-janji, keterangkatan, dan kesusahan besar. Janji terhadap sekelompok orang yang tidak akan mengalami kesusahan besar. Janji pertama, Wahyu 3 ayat 10 mengatakan, "Karena engkau menuruti firman kesabaranku, maka aku pun akan melindungi engkau terhindar dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Ayat ini mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang akan terhindar dari hari pencobaan. Ketika Yohanes menulis kepada ketujuh gereja, ada perkataan seperti ini dalam pengantarnya. Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, kesabaran, menantikan Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang menuruti firman kesabaran Kristus yang akan terhindar dari hari pencobaan. Janji kedua, Lukas 21 ayat 36 mengatakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Ayat 28, "Dan apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat." Ayat 34 dan 35, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi." Barang siapa berjaga-jaga senantiasa dan berdoa, ia bisa terangkat. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kita tidak akan melihat seluruh gereja mengalami kesusahan besar. Wahyu 3 ayat 10 dan Lukas 21 ayat 36 menunjukkan kepada kita bahwa sebagian orang beriman tidak akan mengalami kesusahan besar. Bermacam-macam bukti. Tuhan akan datang seperti pencuri. Dalam Matius 24 ayat 43 dan 1 Tesalonika 5 ayat 4, Tuhan itu tersembunyi dan tidak terbuka. Dia akan datang pada waktu nafiri ketujuh dibunyikan. Kita dapat mengetahui waktu kedatangan Kristus dengan menghitung 3,5 tahun dari saat Antikristus mulai duduk di Yerusalem. Di satu pihak waktu itu tidak dapat diketahui, tetapi di pihak lain itu dapat diketahui. Di satu pihak itu tersembunyi, tetapi di pihak lain itu terbuka. Di satu pihak manusia tidak dapat melihat, tetapi di pihak lain banyak orang yang dapat melihat. Jawaban tentang keterangkatan. Jawaban pertama, kawan-kawan kita mengatakan bahwa keterangkatan gereja tidak dapat dibagi menjadi waktu-waktu yang berbeda-beda. Hanya mungkin ada satu keterangkatan. Bagaimanapun kita tahu bahwa tubuh Kristus adalah suatu ungkapan metafora atau perumpamaan. Artinya yang utama ialah hanya ada satu kehidupan. Tidak berarti bahwa tubuhnya secara fisik berkaitan dengan tubuh fisik kita. Jawaban kedua, kawan kita mengatakan bahwa keterangkatan adalah bagian dari penebusan. Roma 8 ayat 23 mengatakan, "Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita." Bila keterangkatan adalah bagian dari penebusan, maka keterangkatan adalah kasih karunia. Jika pembebasan tubuh adalah kasih karunia, maka seharusnya tidak ada satu kelompok yang terangkat dahulu dan kelompok lain ditinggalkan. Kolose dan Efesus dalam dua Alkitab ini, posisi tertinggi gereja ialah kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Kolose dan Efesus tidak menyebutkan keterangkatan. Kebangkitan adalah kasih karunia Allah, tetapi keterangkatan bukan. Sebab keterangkatan diperlukan pengubahan. Jawaban ketiga, bahwa sebagian kecil akan terangkat dahulu, sedangkan sebagian besar akan ditinggalkan untuk mengalami kesusahan besar, kemudian baru terangkat, membuat gereja kehilangan harapannya akan keterangkatan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa seluruh gereja akan terangkat sebelum kesusahan besar. Keterangkatan tidak berdasarkan pada penyelamatan mereka dalam kehidupan, tetapi berdasarkan pada perbuatan yang sesuai dengan firman Alkitab yang mereka lakukan setelah mereka menerima Roh Kristus yang hidup. Jawaban keempat, 1 Korintus 15 ayat 23,
Tetapi tiap-tiap orang menurut keurutannya Kristus adalah buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 bukan menyinggung tentang keterangkatan, melainkan tentang kebangkitan. Yohanes 3 bahwa orang-orang yang telah dilahirkan kembali dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka yang telah dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang kekal, namun tidak semuanya akan mendapatkan kerajaan. Setiap warga negara mempunyai hak sebagai warga negara, tetapi begitu seorang warga negara melanggar suatu hukum tertentu, dia akan kehilangan hak sebagai warga negara. Jawaban kelima, jika orang-orang Kristen yang perbuatannya tidak baik itu meninggal lebih dulu, berarti mereka tidak perlu mengalami kesusahan besar, lebih beruntung daripada orang-orang yang masih hidup. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kejadian 18 ayat 25. Ini urusan Allah. Mungkin mereka tidak mengalami kesusahan besar, tetapi mereka harus berdiri di depan tahta pengadilan untuk menerima apa yang sepatutnya mereka terima. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima, tetapi sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jawaban ke-6, 1 Korintus 15 ayat 51. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Tidak kan kata semua di sini menunjuk bahwa hanya ada satu macam keterangkatan. Pertama, ada perbedaan antara gandum dengan alang-alang. Kedua, perbedaan antara satu macam gandum dengan gandum yang lain. Imamat 23 terlebih dahulu ada buah bungar hasil pertama, kemudian tunaian umum, dan akhirnya ada pengumpulan sisa yang tertinggal. Wahyu 14 juga menyinggung perbedaan ini. Mula-mula ada hasil pertama, kemudian tuaian umum. Jawaban ketujuh, 1 Tesalonika 4 ayat 15 mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pertama, yang hidup artinya masih ada hidup. Kedua, yang masih tinggal artinya yang masih berada di dunia, sehingga lawan katanya adalah yang hidup, yang sudah pergi dulu. Terangkatan. Kesimpulan, jika kita siap, kita akan terangkat. Jika kita tidak siap, kita akan mengalami kesusahan besar. 2. Banyak orang percaya yang akan mengalami kesusahan besar dan akan melihat antikristus, tetapi pada waktu yang sama Roh Kudus akan datang 2 kali lipat. 3. Pada waktu itu, karunia basa-basa, nubuat-nubuat dan mukjizat akan bertambah dan akan menjadi lebih banyak daripada waktu Pentakosta. 4. Jika seorang ditinggalkan, dia harus dikuatkan dan berdiri teguh. Pada saat itu semua orang harus menghadapi antikristus. Dan terakhir, kita semua harus siap dengan sikap yang tidak mau mundur satu sejengkal pun, maju berperang, mempertaruhkan diri sendiri, melakukan satu pertempuran yang terakhir dengannya sampai kita mati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.